Oke, baik, sambil menunggu yang 4 orang lagi. Sebentar ya, Ibu Yen telepon dulu ya. Yang 4 orang lagi ada Isyam, Daru, Ruby, Aldri, Kasia, Atala, Keanu, Kea, Dava, Faiza. Berarti masih kurang Kaines. Kaines belum. Terus, sebentar ya, Nak. Tantar malah. Si Pak Al udah berapa? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke ya, udah. Aldrik udah. Kasia, Dava, Daru, Faal, Faiza, Habibi. Sudah masuk ke Habibi? Hisham? Sudah. Ines, Keanu, Yafi? Sudah Yafi? Ada Yafi? Keanu ada. Oke, sebentar Bu Yen cek di grup dulu ya, Nak. Sebentar. Empat orang lagi ya, oke betul. Kaines, Yafi, Habibi, Faal. Silakan join classroom ya. Oke, baik. Kita mulai saja semuanya. Oke, yang masih kameranya ditutup, silakan dibuka kameranya dan duduknya yang tegak. Selimutnya yang masih selimutan, Bu Yen minta tolong selimutnya dikembalikan dulu ke kamar atau ditaruh di tempat yang lain. Sekarang yang ada di kamu adalah laptop atau handphone dan buku pelajaran. Oke, Dava silakan dibuka kameranya, Dava. Halo, Dava. Halo, Dava, bisa dengar Bu Yen, Dava? Saya lagi Zoom. Halo, Dava. Ya. Ruby silakan dinyalakan kameranya, Ruby. Waalaikumsalam. Oke, Dava. Ini kemana nih si Dava? Seperti perjanjian kita sebelumnya, kalau kameranya tidak menyala, nanti akan Ibu Keluarkan. akan Ibu kick dari kelas. Jadi harus kita mematuhi aturan yang sudah kita sepakati. Baik, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya belum menjawab salam dari Bu Yen. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mulutnya yang belum terbuka untuk menjawab salam dari Bu Yen. Kalau salam itu menjawab salam hukumnya wajib. Nah, sekali lagi ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya, Nak? Alhamdulillah.
Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar seperti biasanya. Ucapkan Alhamdulillah, ya. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa makan, minum, bisa bangun dari tidur, bisa bergerak ke kamar mandi atau berjalan, masih bisa semuanya. Maka dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak, sepertinya hari pertama hari Senin masih ada yang ngantuk nih, lihat wajahnya. Kalau misalnya Bu Yen mengatakan selamat pagi, jawabnya pagi, gitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu coba ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, harus semangat. Sekarang tersenyum dulu semuanya. Mana senyum paling manis? Ayo, mana senyumnya yang paling manis? Iya. Senyumnya yang paling manis. Senyum adalah apa? Nilai ibadahnya? Kedudukan. Ayo, mana senyumnya yang paling manis? Dava, kameranya aktifkan ya, Dava ya. Lalu nyalakan kameranya. Baik, hari ini Bu Yen sedikit mau cerita. Nah, jadi ceritanya ada sebuah cerita, ya. Ini cerita kisah nyata, ya. Ada dua orang bersaudara, sedang makan bakso. Baksonya besar. Terus kuahnya banyak. Ada minyak, ada sayurnya. Nah, pada saat mereka sedang makan bakso ini, ya, jadi tadi ada dua bersaudara, si kakak dan si adik. Nah, si kakak mengatakan, wow, alhamdulillah baksonya enak sekali, gitu. Terus, sedangkan si adik mencoba mencicipi, dan dia kebingungan. Kenapa bakso saya tidak ada rasanya? Nah, terus dia terheran-heran, kenapa kakak mengatakan baksonya enak? Ini padahal tidak ada rasanya, gitu. Nah, jadi karena dia penasaran, dia mencoba mencicipi punya kakaknya. Nah, ternyata punya kakaknya apa? Memang lebih enak, gitu. Oh, ternyata baksonya si adeknya lupa belum dikasih. Bu. Assalamualaikum, Bu Yen. Waalaikumsalam. Kalau bakso biar enak dikasih apa? Dikasih bumbu, dikasih saus, Tambah kecap manis, apalagi? garam. Dikasih garam, gitu ya. Ya, ternyata adanya lupa sehingga tidak bisa merasakan baksonya itu enak, gitu. Oh, setelah itu diingatkan, kamu kan belum memberikan garam, saus, kecap manis. Ya, kakak, ternyata adiknya lupa. Nah, sama juga dengan kita manusia mempunyai sifat lupa. Tapi lupa itu kita bisa bisa kita kurangi dengan berbagai cara, ya. Bu. Itu abang sepupu aku itu namanya Farid ya. Nah, dia itu kan pernah puasa waktu itu Ramadan, tapi dia lupa
minum susu sampai habis, Bu, udah lupa. Iya, betul kan. Nah, jadi tuh sifat lupa itu memang ada pada kita manusia ya, tapi kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Jadi kalau misalnya teman kita lupa, kita tidak boleh memarahi atau tidak boleh mengata-ngatai dia, tetapi apa yang kita lakukan? Kita harus mengingatkan dan berterima kasih kepada teman kita yang sudah mengingatkan kita atas apa yang kita lupakan. Jadi untuk hari ini anak-anak misal ada lupa sesuatu gitu, jangan marah-marah ya. Tapi apa, kita harus bersyukur. Oh iya, aku ingat, udah ingat gitu. Nanti kita ingatkan kepada teman yang lupa tadi. Jadi si kakak itu mengingatkan, kamu belum memberikan bumbunya, makanya tadi baksonya tidak enak gitu. Jadi kalau ada orang yang lupa, kita tidak boleh memarahinya, tapi apa? Mengingatkan. Baik, sebelumnya ini siapa nih yang belum siap nih belajarnya? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, sudah tidak lupa lagi bukunya. Sekarang bukunya sudah ada di sebelahnya. Sudah. Sudah ada bukunya. Sudah. Seperti ini, tidak lupa lagi bawa buku ya. Oke, Bu Yen mengingatkan kepada anak-anak agar mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Buka bukunya, halaman berapa? Halaman Oke, di halaman pembelajaran 4. Halaman 22. Oke, sekarang Ibu share screen dulu. Sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Sudah, baik. Belum deh, Bu. Hitung doang, Bu. Siapa yang sudah pernah bermain olahraga kuda-kudaan? Belum pernah aku. Belum pernah. Iya, nanti kalau sudah tidak ada corona atau sudah kita sekolah lagi, atau ini boleh dilakukan dengan kalau punya saudara ya atau keluarga atau adik kakak di rumah boleh Digituin sama kakak aku, Bu. Ya, yang punya adik atau kakak boleh. Nah, namun sebelumnya kalau kita berolahraga, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengingatkan kepada anak-anak ketika berolahraga, sebelum berolahraga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa itu? Yang pertama, lihat. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, anak-anak harus melakukan gerakan apa terlebih dahulu? Pemanasan. Pemanasan, betul. Jadi anak-anak harus melakukan pemanasan dulu. Dengan cara apa? Aldrik, dengan cara apa pemanasannya? Contohnya? Lari-lari kecil boleh di rumah kalau kita sedang olahraga, lari-lari, melakukan peregangan, diputar-putar tangannya, digoyang-goyangkan pinggulnya, lehernya dulu digerak-gerakkan, ya. Terus tangan ke belakang, melakukan peregangan. Baru nanti melakukan kegiatan olahraga. Terus, kalau setelah melakukan kegiatan olahraga, anak-anak harus melakukan gerakan apa? Kita udah selesai olahraga. Harus melakukan gerakan Pendinginan. pendinginan. Apa itu pendinginan? Aku tahu. Olahraga, ya kan? Jadi kita melakukan gerakan-gerakan ringan agar badan kita tadi yang habis olahraga tidak mengalami yang namanya kram. Pernah nggak kaki kalian kram? Pernah, Bu. Iya, itu ototnya tegang ya. Kenapa misalnya kalau otot kita tegang? Karena kita kadang kurang
kurang peregangan, kurang pemanasan saat olahraga. Jadi ada dua hal tadi ya, Nak. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Sebelum olahraga, gerakan pemanasan terlebih dahulu. Setelah olahraga, setelah olahraga gerakan Pendinginan. Coba kita perhatikan contoh gerakan kuda-kuda ini. Ya nih, mana nih gerakan kuda-kuda nih? Oke, sebentar. Kita lihat nih gerakan kuda-kudanya bagaimana sih ini permainan kuda-kuda. Udah tahu aku. Sebentar ya. Serba mutar-mutar. Ayo, jangan muter-muter terus. Ayo, harus berputar. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Ini dia nih. Terdengar? Malah nusa. Sebentar ya, Nak. Dan Rara. Belum ada suaranya? Freeze, Bu. Freeze. Bu, malah saya gak ada gambarnya, Bu. Cuma ada suaranya doang. Iya, Bu. Iya, belum ada gambarnya. Ya dulu ya. Ibu share dulu. Lalu ini Ibu share lagi. Harus ganti-gantian ternyata. Sebentar sayangnya, lagi Ibu putar. Kita lihat video melakukan olahraga permainan kuda-kuda. Nah. Ya, laptopnya Bu Yen agak lama berputarnya. Oke. Dan Ibu share. Bisa kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan. Oke. Kita lihat nih, ada cuplikan video tentang permainan kuda-kuda ya. Nih. Jelas bermain kudanya. Simak video berikut ya. Oke. Nih ada 3 orang. Ini 3 pemain sama seperti di gambar. Untuk membuat kuda ada 3 anak yang berdiri saling membentuk segitiga. Kemudian satu anak tangannya memegang pundak temannya. Satu seperti itu. Kemudian tangan yang lain seperti ini ya, sehingga terbentuk kuda dan Kemudian nanti pegangannya. ada yang naik. Siswa naik dan sudah jadilah permainan kuda-kudaan. Untuk membuat Perhatikan lagi caranya. Ada 3 orang pemain dalam yang akan membentuk kuda-kuda. Kemudian berdiri saling membentuk segitiga. Kemudian satu anak tangannya memegang pundak temannya. Satu seperti itu. Kemudian tangan yang lain megang seperti ini ya, sehingga terbentuk kuda dan pegangannya. Siswa naik semuanya naik ke atas. dan sudah jadilah permainan kuda-kudaan. Permainan kuda-kudaan.
Oke, itu dia permain kuda-kudaan. Nanti kalau misalnya anak-anak ada teman di rumah boleh melakukan permainan kuda-kudaan nanti dengan perlombaan, ya. Baik, selanjutnya akan Ibu lanjutkan dulu. Nah, kira-kira kuda-kudaan pelajaran yang kita dapat dari permainan kuda-kuda ada apa? Kerjasama. Ada kerjasama. Jadi di situ antara teman dan yang lainnya harus bekerja sama supaya kuda-kudanya jadi ya. Dengan cara tadi ada yang memegang pundak teman, ada yang berpegangan gitu. Kemudian Ibu mau tanya, manfaat olahraga dari permainan kuda-kuda. Menjaga kekuatan otot kaki dan tangan, Bu. Betul, untuk menjaga kekuatan otot kaki maupun tangan. Oke, selanjutnya. Sekarang perhatikan bukumu di halaman 24. Nah, di sini itu ada gambar. Coba perhatikan. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Ada gambar bayi. Ya, kemudian Ada Anak kecil. kecil. Terus remaja, Bu, remaja. Remaja. Dewasa. Sudah dewasa. Terus ada Tua, Bu. udah masa tua. Nah, ternyata ya manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Oke, apa? Pertumbuhan. Oke, Ibu, bertumbuh itu artinya apa? Ada yang tahu artinya tumbuh? Tumbuh, perhatikan ini. Tumbuh artinya, bentar. Di sini. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi ataupun berat tubuhnya. Oke, dulu Hisham masih bayi. Menjadi anak atau 3 tahun menjadi anak-anak. Kemudian ini Aldrik dulunya juga bayi, sekarang sudah jadi besar. Nah, nanti kalau sudah lulus SD menjadi remaja. Setelah remaja nanti lulus kuliah dan kerja jadi orang dewasa. Setelah dewasa nanti menjadi masa tua, menjadi kakek dan nenek. Nah, perhatikan. Berarti di sini manusia mengalami yang namanya pertumbuhan. Kenapa? Karena awalnya bayinya kan coba lihat tingginya bertambah tidak? Dari kecil menjadi tinggi, lebih tinggi, semakin tinggi. Nah, jadi di sini terjadi pertumbuhan. Kemudian berat tubuhnya bertambah. Anak-anak, tiap semester kan kita mengukur berat badan. Kamu berat badannya naik terus nggak? Naik, Bu. Naik, Bu. Berarti kalian juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, selain manusia, tumbuhan dan hewan juga bertumbuh. Sekarang Bu Yen mau bertanya, siapa yang sudah melaksanakan praktek menanam kacang di rumah? Saya, Bu. Kasih, Bu. Oke, Kasia, boleh diperlihatkan hasil dari praktek menanam kacang yang di tempat gelap dan di tempat terang. Ambil dulu prakteknya, teman-teman boleh diperhatikan. Kita akan melihat ternyata tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Bentar.
Coba Kasia dipersiapkan. Mana yang sudah Kasia praktekkan di rumah menanam? Udah mulai tumbuh itu. Udah mulai tumbuh sayang? Ibu, aku mau ambilin dulu, jadi kamu mau lihat. Iya, boleh. Ibu, Ya aku sayang, belum buah. kenapa? Yang sudah melakukan praktek silakan diambil tanamannya. Saya belum, Bu. Kenapa yang belum? Ini dia. Saya lupa. Lupa bikin. Karena lupa bikin, Bu. Lupa buatnya. Ya. Oke. Lupa. Kayak sudah bertumbuh. Oke, tuh Hisham loh. Sebentar, Ibu pin kamu dulu ya, biar kelihatan. Mana Hisham? Ini. Sudah tumbuh Hisham? Sudah. Oke, itu yang di tempat gelap atau di tempat terang sayang? Gak tahu. Karena sih tempat terang kayaknya. Oke. Kalau yang lainnya mana? Kasia mana Kasia? Oke, sambil melihat punya teman kalian, kita akan melihat video pertumbuhan tanaman ya. Silakan perhatikan. Ini dia nih. Terdengar suaranya? Mana, Bu? Oke, perhatikan ya. Kelihatan nggak, Nak? Ya, Bu, hilang aja videonya, Bu. Perhatikan itu. Nah, Yang melahirkan.
Oke, itu dia tadi video tentang pertumbuhan tanaman. Ada yang bisa menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan pada tanaman di video tadi? Oke, Kea, bisa dijelaskan tahapannya tadi? Pertama, dia berbentuk kacang hijau. Terus, setelah kacang hijau, jadi apa tadi Nak pertumbuhannya? Toge. Jadi toge, betul. Ada yang suka toge enggak? Dia suka Bu saya. Nah, aku suka kayak kadang-kadang. Iya, setelah jadi toge berarti tumbuh lagi punya daun, ya betul? Iya. Ya, ternyata itu yang berisik suaranya siapa ya? Ntar dulu. Nah, ternyata tumbuhan juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Tumbuh yang artinya bertambah tinggi, bertambah besar. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, itu pada tumbuhan. Sekarang Bu Yenma bertanya, Bu, kalau hewan bertumbuh apa tidak? Ada yang tahu apakah hewan juga bertumbuh? Tahu. Oke, sebentar. Ibu akan lihatkan. Oke, perhatikan ini Nak. Apakah kamu pernah melihat gambar Saya masih abu-abu Bu. Ini gambar apa? Kupu-kupu? Kupu-kupu. Nah, ini adalah pertumbuhan kupu-kupu. Pertama, dia mengalami pertumbuhannya dari mana dulu? Ada yang tahu perkembangan kupu-kupu? Ulat atau larva. Telur dulu. Jadi ada lagunya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Dari mana dulu? Telur. Boleh ikutan nyanyi sama ibu. Telur, Telur. ulat, Ulat. kepompong. Kepompong. Kupu-kupu. Jadi dimulai dari telur, Telur. Ulat. ya Kepong- ulat. Kemudian ulat Kepompong. nanti akan berkembang menjadi kepompong. Atau pupa. Ya, atau pupa. Kemudian kepompong ini nanti mengalami masa apa namanya, dia mempersiapkan untuk bisa terbang menjadi Kupu-kupu. Karena ada sayapnya. Kalau udah dia. Karena ada sayapnya. Telur lagi Bu. Oke, sekarang kita lihat video tentang perkembangan kupu-kupu. Kita putar ya. Tadi tumbuhan sudah, sekarang kamu lihat yang kupu-kupu ya, Nak. Bentar ya, biar Bu Yen putar tentang pertumbuhan kupu-kupu atau Mana? Lihat Bu, tapi saya agak sedikit. ya, perhatikan ya. Dia perkembangan kupu-kupu mulai dari telur. Lihat telurnya ada di mana? Sana.
Apa ini? Ulat atau larva? Jadi larva. Dapat menjadi kepompong. Nah, sudah menggantung. Sudah terlepas dari yang Oke. Selanjutnya Ibu minta sebentar. Baik. Kembali ke Zoom. Ada yang bisa, siapa yang mau menyebutkan urutan pertumbuhan kupu-kupu? Angkat tangan. Siapa? Apa? Oke, Hisham, boleh Hisham? Urutannya dari apa aja tadi sayang? Kan ini surat telur nih. Nanti ada ulat. Ada ulat, Nanti- ada habis terus- telur dulu tadi ya, ada telurnya ya tadi ya. Ya, terus kalau ulatnya yang ada di pohon nanti menjadi kupang-kupang atau pupa. Oke, Nanti betul, good. Terus nanti kupang-kupang sudah buka menjadi kupu-kupu. jadi kupu-kupu, oke betul banget, hebat. Ada lagi yang mau menjelaskan bagaimana tadi pertumbuhan kupu-kupu? Angkat tangannya, siapa sayang? Ada yang mau lagi? Ayo. Saya Faiza, silakan Faiza. Oke, sebentar ya Aldi, silakan Faiza. Masih di mute, Nak. Oke. Pertama dari telur, Iya, betul. kedua ulat, ketiga kepompong, keempat menjadi kupu-kupu. Oke, bener banget, pintar, hebat. Ada yang lain? Ada yang mau nyoba lagi? saya Bu. Saya, Aldri, Bu. silakan Aldri. Oke, sayang silakan. Pertama Bu, bertelur Bu. Oke, bertelur. Terus, Itu menjadi ulat. ya. Menjadi kepompong Bu. Terus, Menjadi kepompong. Nah, itu kan Bu namanya. Kepompongnya mempersiapkan untuk itu Iya. Bu, jadi kupu-kupu Bu. Nah, betul setelah banget. itu jadi Oke. kupu-kupu. Terima kasih Aldri. Penjelasannya bagus banget. Keren. Ada yang lain? Siapa yang mau coba lagi, Nak? Saya, Bu. Saya. Oke, Daru. Silakan, Daru. Babang. Pertama tadi. Babang. Oke, silakan, Daru. Pertama dia jadi telur. Ya, terus. Habis itu telurnya jadi larva. Betul. Ulet. Larva atau ulet ya. Terus sayang. Habis itu dia jadi kepompong. Terus.
Habis itu kepompongnya kebuka, dia jadi kupu-kupu. Oke, betul banget. Terima kasih Daru. Ada yang mau mencoba lagi sayang? Siapa yang mau? Siapa lagi yang mau menjelaskan? Oke. Siapa tadi sih pas Siapa nak? Sebutkan namanya sayang biar ibu jelas kelihatan. Atala, silakan Atala. Oke, Atala dipersilahkan. Pertama menjadi telur. Iya, betul. Kedua menjadi ulat. Oke. Ketiga menjadi pompong. Keempat menjadi kupu-kupu. Betul, 100 buat Atala. Ada lagi yang mau? Angkat tangannya dan sebutkan namanya sayang. Masih ya, Bu? Oke, Kasia, dipersilahkan. Oke, silakan Kasia. Pertama menjadi telur. Terus menjadi ulat atau larva. Iya. Ke kopong. Terus persiapan mau menang. Udah jadi kupu-kupu muda dan jadi kupu-kupu bisa. Oke, terima kasih Kasia. Bagus banget, bener banget ya pertumbuhan kupu-kupu. Ada lagi yang lain sayang? Ada lagi nggak yang mau mencoba menjelaskan tadi pertumbuhan kupu-kupu itu dari mulai diawali dari apa dulu menjadi apa seterusnya nanti. Ada yang mau lagi? Ada lagi nggak? Ayo angkat tangannya dan sebutkan namanya. Ada yang lagi yang mau mencoba menjelaskan? Sudah paham semuanya sayang? Sekarang ibu bertanya, apakah sudah dipahami pertumbuhan hewan kupu-kupu? Kalau sudah semuanya angkat jempolnya ke atas. Sudah. Sudah, oke. Ada juga, Bu, yang nggak tumbuh-tumbuh, Bu, hewan, Bu. Yang hewan tadi, hewan itu tidak ada tahapan pertumbuhannya, tapi yang pasti bertambah tinggi. Dan beratnya juga bertambah. Nah, sekarang sebentar. Share screen lagi. Kita Bentar dulu ya, Nak. Oke. Lihat bukumu halaman 26. Oke, di halaman 26. Halaman 26 ya. Ibu akan sedikit menjelaskan. Menjaga kesehatan tubuh itu penting. Betul apa betul? Betul, Bu. Betul. Betul. Kesehatan. Supaya apa? Badan kita sehat, badan kita bisa tumbuh dengan baik, ya. Kita bertambah berat badannya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun. Yang Aldrik berat badannya mungkin 20 kilo. Nanti semester depan jadi 30 kilo. Ya Aldrik ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja sih yang harus kita lakukan agar pertumbuhan tubuh kita itu bertumbuh dengan baik? Memakan makanan bergizi secara teratur, Bu. Betul, kita harus makan makanan yang bergizi secara teratur. Apalagi kalian ini adalah masa pertumbuhan, jadi anak-anak itu harus memakan makanan yang bergizi. Coba sebutkan makanan yang bergizi itu apa aja? Ada yang bisa? Sayur, Buah-buah, nasi, wortel, Bu. Ikan, wortel. Sekarang Bu Yen mau tanya, apakah semua suka sayuran? Pak. Semuanya suka sayuran? Ada yang belum suka sayuran? Nah, mulai sekarang biar bertumbuh dengan baik, anak-anak harus mencoba mengonsumsi atau memakan sayuran ya.
Oke, kemudian yang kedua, tidur yang cukup. Siapa di sini yang tidurnya jam 9 malam? Saya, Bu. Siapa yang tidurnya jam 12 malam? Ada nggak yang tidurnya jam 12 malam? Nggak ada, Bos. Jangan ya. Enggak lah. Nanti Bang Roma Irama marah. Begadang jangan begadang, katanya gitu. Kalau tiada artinya, jadi tidak boleh begadang ya. Apalagi anak kecil harus tidur jam berapa? Jam Jam 8 atau jam 9. Iya, betul banget. Kemudian selanjutnya agar tubuh kita menjadi sehat, apa yang kita lakukan? Olahraga secara teratur. Teratur, betul. Kemarin ada yang olahraga hari Minggu atau hari Sabtu? Kasih ya, Bu. Tidak, Bu. Misalnya nih, olahraganya boleh membersihkan rumah, yang penting niatnya ya Allah hari ini aku mau olahraga. Aku berolahraga dengan membantu mama saya membersihkan taman atau ngepel dan sebagainya. Nah, anak-anak, supaya badan kita tetap sehat, ya, tadi memakan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga. Hal yang terpenting adalah jangan lupa bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah masih memberikan kita kesehatan. Ya, jadi bagaimana cara kita bersyukur? Dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, kalau begitu. Oh, ternyata siap untuk menulis. Yuk. Selanjutnya kita kuis dulu. Berapa ini? Jadi masih bisa kuisnya sebentar ya. Kita akan buka kuisnya. Silakan dipersiapkan sebentar. Oh iya, Pak. Sebelum kuis ada yang mau ditanyakan? Saya pengen nanya, Bu. Kenapa sayang? Iya boleh. Abis Al-Quran ada pelajaran lagi nggak? Ada. Kalau habis Al-Quran nanti ada BPAI. Ya, sama Pak Imam ya? Iya. Iya, baik. Sebentar, Ibu buka dulu kuisnya. Ibu nanti kirim WhatsApp. Ini aja, langsung aja sayang. Ini hanya 10 soal. Jadi Ibu langsung saja. Aku nggak bisa Bu kalau di laptop susah. Oke, Ibu kirim ke WhatsApp juga ya. Sebentar, Ibu kirim juga. Bu. Sebentar ya, Faiza ya. Ibu kirim. Gimana Bu cara masuk kuisnya, Bu? Sebentar ya. Nah, Ibu kirim linknya ya. Ibu kirim link di grup. Sebentar ya sayangnya. Bentar ya, agak lama nak. Yang belum bisa langsung, Ibu kirim di linknya di WA ya. Ya, Bu. Saya lagi di WA, Bu. Ini juga. Iya, lebaran itu ya. Kemarin siapa yang dengerin? Oke, di daring. Bu kirim. Silakan diklik. Sudah Ibu kirim di WA.
Oke. Kita mulai ya. Oke, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, busuk. Oke, silakan. Tunjukin. Hal yang dibuka terus. Apa itu kamu? Setelah melakukan olahraga Berapa? Ada. terus Aturan saat melakukan setelah otot saya sudah. Ya sayang, sudah terlihat nih. Habibi, Hisham, Yafi, Dea, Aldri. Bentar kita tunggu ya. Sudah selesai semua? Ya, Bu. Sebelum, Bu. Ibu udah hafal Quran. Kenapa sayang? Udah Al-Quran, Bu. Iya,
Silakan diselesaikan. Baik. Sebentar ya. Oke, baik anak-anak. Sebentar. Oke. Sudah selesai waktunya. Sudah jam Al-Quran. Nanti kita lanjutkan kembali di jam 10:30 ya. Anak-anak. Kenapa? Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai bertemu nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Makasih Bu. Salam. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya. Oke, silahkan join ke kelas Al-Quran ya, Nak. Habibi.